Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rizdiani, peserta Diklat SAR Gelombang 5 CPNS Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021. Di sini, saya akan memaparkan resume manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang membahas mengenai jenis pegawai ASN, yang kedua, kedudukan ASN, yang ketiga, peran, tugas, dan fungsi ASN, dan yang keempat, hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, jenis pegawai ASN. Pegawai ASN berdasarkan jenisnya terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan pegawai ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Peran ASN. Di sini ada 3 poin peran utama ASN. Yang pertama ada pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Tugas dan fungsi ASN. ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya, ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Tahun 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan. Hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, pengembangan kompetensi. Selanjutnya, untuk P3K itu ada 4 poin. P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Jadi, yang membedakan hak antara PNS dan P3K adalah jika PNS mendapatkan jaminan masa tua dan jaminan pensiun, kebalikannya dari P3K itu tidak mendapatkan jaminan masa tua dan jaminan pensiun itu sendiri. Kewajiban pegawai ASN. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Profesi ASN menurut undang-undang berlandaskan kode etik dan kode perilaku. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Demikian resume yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.